What's up guys, selamat datang di podcast kami berempat, CSP Podcast, WhatsApp. Kita kembali lagi hari ini dengan tema yang kita semua pasti tahu apa yang kita bicarain. Ya, tema kita hari ini adalah insecure. Aku mulai ya, insecure sendiri itu memiliki arti tidak aman, merasa tidak aman, insecure. Artinya seperti itu. Tapi insecure apa sih yang kita bicarain hari ini? Insecure tentang diri kita sendiri. Aku mulai ya. Dari pemahaman aku, insecure-nya orang itu biasanya berhubungan dalam hal paling gampang, fisik. Karena yang kita lihat, yang pertama kali kita lihat kan, ya apalagi ya pasti kan proporsi badan, wajah ya. Kalau menurut aku itu yang paling pertama. Yang kedua mungkin juga secara nggak langsung itu mental. Mental itu berarti kayak caranya dia ngomong. Wih, ini orang kok bisa ya? Kayak bisa pede gitu. Kok temennya banyak lah, asik lah orangnya. Nah, menurut aku kayak gitu. Tin, menurut kamu ya apa sih, Tin? Insecure itu, Tin? Oke, jadi kalau menurutku ya, insecure ya kurang lebih sama lah kayak Vincent ya. Jadi insecure tuh misalkan dia nggak percaya diri soal fisiknya, jadi kayak, aduh, badanku kok gemuk ya, atau muka aku banyak jerawat, nggak rata gitu. Nah, kalau Bro Alek gimana, Bro Alek? Oh, aku sih setuju sih, Tin, sama kamu. Sama sih. Kalau Bro Hana gimana? Sis Hana gimana? Jadi insecure itu menurutku rasa nggak percaya diri sama dirimu sendiri. Terus dia tuh ngerasa kayak was-was gitu, ngerasa nggak aman. Jadi kayak terlalu, gimana ya, terlalu sering, jadinya tuh kebanyakan terlalu sering bandingin diri sama orang lain gitu. Bener sih, bener. Pasti semua harus mengalami lah yo. Aku pernah sih kayak ngono. Benar. Oh, tak pikir kalian cowok-cowok ini nggak mungkin insecure, Pak. Oh, cowok kan punya perasaan juga. Iya. Iya, tapi kebanyakan cewek sing kayak gitu. Biasanya sih, kaum biasanya. Menurut aku beda-beda sih. Jadi kalau cowok mungkin lebih nggak ngeliatin ke publik mungkin ya. Insecure-nya cowok. Dipendam. Ya, dipendam, bener. Aku rasa pemahamannya kita sama lah ya, berarti kita semua ini ya. Insecure itu kan nggak percaya diri ya. Sama kita sendiri kayak, wah ini kok lebih baik, itu kok lebih baik gitu. Nah, kita langsung masuk nih ke akar permasalahannya. Kenapa kok kita bisa insecure? Oke. Alasan pertama, dan menurut aku ini benar, trauma. Trauma itu berarti kejadian di masa lalu yang nggak enak, kita tahu lah ya. Kejadian di masa lalu, mungkin ada dulu itu yang bikin kita nggak enak gitu, yang membuat kita itu sensitif terhadap satu masalah. Aku kasih contoh. Aku ini insecure apa ya? Ditinggal itu kayak bukan ditinggal gitu ya, kayak yang nggak bisa apa-apa, yang kalau misalnya nggak dijemput gitu. Ini aku merasa sendiri, soalnya dulu aku kecil pernah nggak dijemput kan, itu sampai sore aku nunggu. Kelihatannya kecil. Kalau sekarang aku mikir ya udah biasa ya toh. Nah tapi ternyata setelah aku ngerasain sendiri, aku merasa kalau memang ini ternyata aku annoyed juga kalau misalnya nih dulu aku belum motoran ke sekolah, aku harus nunggu jemputan, bisa angkel gitu rasanya itu, kayak bener-bener itu yang orang yang bingung gitu, padahal bukan yang nggak dijemput gitu, biasa aja kan gitu. Tapi mungkin karena insecure-ku, traumaku ini, aku merasa terganggu sekali kalau misalnya aku tuh kayak berada di satu tempat nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ada yang jemput. Nah itu yang benar-benar aku tahu. Iya. Dijemput gak ya gitu gak sih? Nah iya, padahal sebenarnya ya bisa-bisa aja, Grab ya bisa ya kan. Karena nggak ada pilihan gitu loh, cuman tetap ada deg-degannya gitu. Berarti ini kamu ngalamin sendiri ya? Pengalaman ini, dan menurut aku ya benar gitu, dan aku ya nggak terlalu nyadar kalau ini trauma sampai ya aku akhirnya mikir sendiri kayak ya juga ya nggak normal gitu loh, kan maksudnya nggak masuk akal juga ya. Nggak, aku mau tanya itu sampai sekarang dah. Lumayan, tapi karena sekarang aku bawa motor kemana-mana atau bawa kendaraan sendiri, jadi sudah nggak terlalu ya nggak kerasa sih, soalnya kan kemana-mana aku sekarang sudah mandiri ya. Gitu sih. Nah, kalian ada nggak sih trauma-trauma dulu mungkin pas kecil?
kan nggak harus ditinggal ya. Mungkin dulu ada kejadian apa gitu yang bikin kita kalian nggak apa ya? Iya, insecure gitu. Pasti ada sih, mungkin sadar nggak sadar. Coba kamu kan. Kalau aku dulu itu waktu SD sih. Kan tau gak sih, zaman SD ku zaman-zaman walai, terus kene ku cek bulak, cek penampilannya cek gak karuan ngono, tau gak sih? Si bocah ya. Iya, cek buluk sak bulu-bulu dulu aku buluk guys sungguhan. Jadi kayak dulu ku apa ya kayak sing minyaken item wis gak karuan kena panas iki ku. Nah, terus dulu cek zaman SD ku kan teman-temanku ya akeh to, mesti sing kulitnya ku kayak terawat, bersih ngono. Lah aku iki dulu iku tomboy. Terus ngono kayak seneng sepedaan, seneng lari, seneng apa. Jadi kayak pas dateng ke acara pesta ulang tahunnya konco papahku ta ya apa gitu. Terus ngeliat sing anak-anake temen-temennya kayak wih wayu cak, wih terawat dulu, wih kayak gitulah. Terus tapi kayak lo kok bulu. Ya kayak gitulah dulu waktu SD, sekarang sudah enggak. Wah kak sih. Bisa nyadar lu kok aku bulu itu. Wah kak sih. Iya. Lo kan enggak pernah ngerasa kayak ngono. Kelas piro itu kan kamu nyadar kamu bulu? Embuh yo kelas 4 paling. Rasanya kelas 4 ya. Iya. Kelas 4, 5, 6 yo iku SD iku pokoke bulu pol. Gak kuat. Jadi kamu sebelum itu tuh kayak apa? Ya wis iki aku ngono ya. Jadi lebih percaya diri sebelum kamu nyadar kamu sebuluk itu gitu. Tapi dulu aku rada iku sih. Rada insecure. Iya, insecure pol semua. Pas gede-gede iki wis rada enggak. Pas cilik insecure pol, ngawur iku. Nah, itulah guys. Kita itu yang pertama nih ya, penyebabnya yang paling pertama trauma. Nah, dalam trauma ini mungkin kita kayak merasa waduh gimana ya kalau trauma kayaknya kok nggak bisa berubah. Tapi mungkin nggak juga. Kita bisa lihat dari Sis Hana tadi ya. Dari insecure-nya Sis Hana ini jadi lebih self-aware lah, ngerti gitu. Oke, aku cewek, aku nggak pakai baju cowok, gitu. Kurang lebih kayak gitu ya. Jadi lebih menata diri. Mungkin nggak semua bisa segampang itu ya, tapi aku percaya kalian bisa. Oke, kita lanjut poin kedua. Poin kedua, pergaulan. Oke, pergaulan. Gampang nih. Pergaulan kita bisa ngerasain. SMP, SMA mulai kerasa lah kalau menurut aku ya. Tapi sebenarnya kalau aku sih orangnya lebih santai nih. Aku bacain ya. Pergaulan adalah faktor eksternal yang sangat berpengaruh dalam pribadi remaja. Wih, tulisannya gitu loh. Sangat berpengaruh dalam pribadi. Benar juga. Kamu kumpul sama siapa, apalagi kalau misalnya kita masih kecil ya, itu mempengaruhi banget gitu. Kalau misalnya rusak-rusak, ngeselin kayak Alex misalnya. Gede jadi apa? Ya. Nah, tapi kalau misalnya kita sudah mulai dewasa, kita kan bisa milih. Kita kan ngerti apa yang baik buat kita. Nah, tapi sebenarnya buat beberapa orang, aku bisa lihat enggak seperti itu juga. Ada beberapa orang itu mentingin pergaulannya daripada kualitasnya. Bisa bayangin nggak? Jadi gimana? Lebih gengsi nomor 1 kayak gitu kan? Benar. Ini nih ada tulisannya nih. Hal yang menyebabkan pergaulan buruk itu karena remaja yang baik bisa terbawa arus dan memaksakan diri mereka untuk bergaul yang didasari oleh gengsi. Bener, Alek? Kadang-kadang gengsinya kita, kalau kita sudah SMP, sudah SMA, kita kan jadi punya gengsi toh. Wih, aku kok kumpul sama kayak gini sih, gitu. Tiap hari ke buku misalnya, tiap hari ke perpustakaan, nggak menghina ya. Tapi maksudnya nggak perlu gitu juga, gitu. Karena kecocokannya kita itu beda-beda. Nggak semua orang bisa cocok sama Alek. Kita juga enggak. Nggak ada sih. Sebenarnya nggak ada cocok sama aku sebenarnya. Kayak Amin. gitu. Apa sih Ana? Oh, besok. Gimana kalian nih tentang pergaulan? Bener apa enggak? Ya bener sih. Iki menurut kalian make sense gak? Kayak ada iku sing ngomong ya. Dia iku orang berkecukupan. Misalnya orang berkecukupan tapi dia ngomong, aduh aku gak iso pak ben minggu mangan enak. Misalnya ngomong kayak gitu ya. Nah, tapi setelah ditelaah, ternyata ben minggu iku dia iku beli baju sing harganya 150.000 ke atas di online shop. Nah, sebenarnya dia iku bisa
nurunin gengsi dia untuk makan enak dengan cara ya wes dia gak beli baju, tapi uang beli baju itu dibuat kayak makan sing enak, kayak misalnya makan steak opo sing harganya 100.000 ke atas. Nah aku dapat cerita ini dari salah satu seniorku loh, dan aku disuruh mikir kayak gini, dan aku mikir iya ya sebenarnya orang-orang ini sebenarnya lebih mentingin gengsi daripada kebutuhan sing baik bagi tubuh lah, ibaratnya kayak gitu. Kalian setuju gak? Betul. Ya. Karena kan baju kelihatan ya guys ya. Bisa kan dilihat. Kayak gitu sih. Berarti gengsi ini pengaruh juga ya ke insecure. Jadi kalau misalkan dia merasa kurang dari teman-teman sepergaulan tuh kayak aku nggak bisa masuk gitu. Merasa berbeda gitu, iya. Jadi nggak nyambung lah. Jadi dia ada rasa malu, ada rasa kayak nggak tenang. Terus in the end ya nggak bahagia gitu. Terus dia harus beli, misalkan dia harus beli baju bermerek, harus tas bermerek, HP, terus kalau yang cowok-cowok, aduh kok motornya teman-temanku bagus ya, motorku kok gini, sepatunya bagus-bagus. Terus dia jadi insecure. Ya, itu tapi wajar sih. Kayak relate deh kehidupan gitu loh. Ya, meskipun kita nggak yang sampai gimana gitu, tapi kan kita tetap mikir ya sebenarnya. Kayak wah keren juga ya. Tapi jangan sampai insecure itu malah merusak kita. Gak apa-apa gitu loh. Memang di mana-mana ya. Pepatahnya tuh kebun milik tetangga lebih hijau ya. Iya benar. Rumput ya. Kebun milik tetangga lebih hijau. Mirip-mirip lah. Itu benar itu. Itu benar. Jadi ya enggak apa-apa, enggak ada salahnya, semua orang ngerasain. Cuman hati-hatilah, jangan sampai kalian itu jadi enggak make sense lah anggapannya. Kayak tadi ya, jadi enggak bisa makan lah gara-gara baju kan, ngapain gitu. Orang kan ya enggak yang gimana-gimana banget gitu. Benar banget. Enggak ada yang nambah apa gitu. Ya berarti intinya sih ya kalian boleh lah gengsi, tapi ya sewajarnya aja. Juga ada pepatah ini pepatah dari temanku, dia ngomong katanya, kalau untuk anak muda itu kalian nggak usah bergengsi, karena kalau kalian sudah sukses nanti kalian bakal bergengsi sendiri kok. Sangat betul, sangat bagus. Ya. Nice. Jadi kalian nggak usah pakai baju, nggak usah pakai celana di mana-mana. Sesat kau. Menjaga penampilan tuh nggak apa-apa, cuma jangan sampai boros. Ya. Bener, nggak apa-apa. Lanjut. Bukan berarti kita harus kayak katanya Alek ya, nggak pakai baju, nggak pakai celana, mungkin ya jangan lah ya. Nah itulah guys, mungkin pergaulan itu ujung-ujungnya gengsi, dan gengsi itu bukannya nggak perlu, tapi jangan sampai berlebihan, gitu deh. Lanjut, ekspektasi yang tinggi. Nah, ekspektasi yang tinggi ini pertama aku baca, aku mikir, oh mungkin orang tua, mungkin pergaulan orang tua, ya kayak, oke, kamu harus pintar, kamu harus ini, tapi mungkin nggak juga. Ekspektasi yang tinggi itu juga bisa kembali ke diri kita masing-masing. Kadang-kadang ada orang itu yang memiliki achievement itu tinggi, bagus sih, cuman kadang-kadang nggak semua itu bisa berjalan sesuai dengan kemauan kita. Kita harus paham lah dalam hal ini. Bisa-bisa orangnya kalau misalnya nih, aku mikir, aku kepingin ini, ternyata nggak bisa. Ya, yang menurut aku paling penting itu lakukan yang terbaik, bukan kita udah ada gitu juga sih. Lakukan yang terbaik, dan at least kalau kita sudah salah, kok elek ya gue ngomongnya. Lakukan yang terbaik, never surrender. There's no limit ya. Ya itulah, pokoknya do your best dulu. Kalau bisa nggak bisa itu masalah belakangan. Ya, kalau nggak bisa kita bisa belajar kenapa aku nggak bisa kayak gitu. Iya, jangan langsung. Biasanya tuh banyak sing down gitu nggak sih? Kalau misalnya kamu nggak sesuai ekspektasi, banyak sing down terus jadi kayak insecure. Loh, kok aku nggak bisa sih kayak gini-gini. Tapi justru seharusnya pas kamu lagi down-downnya itu, ya kamu mengoreksi diri sendiri lah. Kenapa kok kamu bisa kayak gitu sih? Jangan langsung asal cuma down tapi ya nggak mau bangkit lagi gitu loh. Justru itu yang biasanya buat insecure sih.
Harusnya. Benar. Dan menurutku ya, ekspektasi ini sebenarnya bahaya loh kalau dipikir-pikir. Karena contoh ya, ekspektasi yang terlalu tinggi itu, namanya terlalu tinggi, nanti ya hasilnya itu kan nggak seperti yang di-expect ya. Dan itu bisa stres loh orang kalau nggak tercapai ekspektasinya itu. Kalau stres nanti hasil kerja berikutnya juga nggak maksimal karena dia banyak tekanan ya dari hasil sebelumnya. Terus dia tambah stres lagi, terus itu. Jadi jangan berekspektasi tinggi. Ya, yang boleh. Ya, yang wajar-wajar aja, guys. Jangan terlalu berharap gitu. Maksudnya ya pokoknya do your best aja. Benar banget. Punya goal tinggi boleh ya, tapi sewajarnya ya, yang masuk akal lah ya anggapannya. Yes. Let's go, lanjut. Next. Kalian ada pengalaman nggak? Misalnya orang tua kayak nge-push kalian gitu kayak, enggak, karena kamu harus dapat nih, kamu harus bisa ini, harus bisa itu. Gitu. Gimana? Ada nggak? Kalau aku sih personal ada sih. Orang tua aku nggak terlalu. Ya, oke, sip lah ya kalau gitu. Memang ada teman-teman memang yang aku nggak terlalu bisa relate sih sebenarnya. Tapi aku tahu kalau misalnya memang orang-orang di sekeliling kalian itu memiliki ekspektasi yang tinggi. Ya do your best lah yang penting. Kalau misalnya nggak bisa, jangan pikir nggak bisa dulu. Do your best dulu, harus pasti bisa. Kayak gitu cara mikir. Nah. Oke. Let's go, next. Oke, selanjutnya adalah komen negatif. Ini aneh. Ya, itu bener Paul sih, tapi komen negatif itu. Apa itu komen negatif maksudnya? Komen negatif itu berarti komen negatif di sini tuh kayaknya komen negatif di IG deh. Oke, gimana? Gimana pun aja sempet pokoknya. Mungkin kayak kalau misalnya kita ngupload IG gitu ya, terus ngapain sih? Jelek gitu misalnya. Gitu. Ya mencekno gitu ya. Aku agak bingung sih kalau ini, tapi memang benar. Ini nih, efek dari komen negatif ini bisa berupa hilangnya rasa percaya diri, depresi, dan yang lebih buruknya adalah bunuh diri. Oke, masuk akal sih. Kayak yang K-pop itu ya, yang katanya bukan netizen gitu. Masuk akal. Itu laku. Dari antara 4 tadi, pergaulan, terus ekspektasi tinggi sama trauma itu, sama yang barusan ini, komen negatif tuh, justru yang paling parah itu menurutku komen negatif. Iya sih, setuju. Di sosial media itu ngawur sih. Orang-orang wes biasalah ya, netizen yang maha kuasa. Kalau misalnya wes ngehujat, itu ngawur guys, ya ampun. Misalnya orang paham mek ketok gede siti ay, langsung kayak pahamu kayak babi gitu. Terus yes, tolong ya guys, kalau ngomong itu tolong diasah gitu loh. Omongannya tuh anggap aja kamu tuh diilokno mbek dirimu dewe. Jadi kalau kamu mau ngilokno orang tuh, mbok ya mikir sih, bayangno lek kamu diilokno kayak gitu mbek orang tuh ya apa gitu loh. Nggak enak loh rasane. Dampaknya ya Pol buruk Di komen negatif ini kayak cyberbullying gitu ya. Iya, benar ya, cyberbullying. Tidak, Profesor. Itu udah di mana-mana sih tentang cyberbullying ini ya. Dan dampaknya kelihatan ya. Iya, dampaknya cuma 1-2. Kayak mungkin sing mbok ilokno itu ya banyak sing nggak ngetok isi kayak cuma ketawa-ketawa, tapi sebenarnya loh kamu ya nggak tahu di dalamnya mereka itu kayak saya ada sing wes berjuang, misalnya sing tadi mbok ilokno pahae gede apa itu ternyata dia wes mati-matian nurunno berat badan 1 kilo atau 2 kilo kan ya ngacek toh Mas yo nggak kelihatan, tapi lah mbok ilokno kayak gitu lagi ya itu sih nggak insecure sih sebenarnya. Jadi yo sebenarnya kasihan sih kayak gitu tuh. Janganlah, jangan menghujat orang, oke? Komen positif itu. Iya, terus kalau misalnya orangnya cuek, komen negatif, ya ada sih orang sing cuek terus kayak halah gak urus mbek komen negatif, tapi orangnya tuh sing tersinggungan, terus kayak apa ya, kayak terlalu mikir gitu loh, overthinking lah, ya apa orangnya tipenya kayak gitu kan ya nggak bisa toh. Ya sih, benar. Ya, aku ada tips saya sih. Siapa tahu berguna ya. Pokoknya buat orang sing
pernah dibully atau pernah diapa-no di Instagram atau pernah diejek apapun, ya sampai kapanpun orang kayak gitu tuh pasti ada. Sing satu sih pesanku, pokoknya hidup kalian itu nggak bergantung ambek apa sing dikatakno ambek orang tersebut. Jadi ya hirokno ae. Kalian itu ya bentuk terbaik dari diri kalian dewi. Waduh, mantep. Lek, tapi bukannya biasanya kamu ya yang kasih komen negatif ya? Wah. Aku agak penasaran. Terungkap. Sorry, iya sebenarnya enggak sih. Enggak gitu. Boleh ya, nggak boleh ya. Nah, itu tips-tips dari kita ya. Pertama, kalau dari Sistana itu jangan. Pertama, yang paling gampang kita untuk mencegah ya nggak usah komen aneh-aneh. Kedua, yang paling benar nih menurut aku, cara pikirnya Alek ini yang paling benar. Nggak usah dengerin kalau misalnya dia bukan siapa-siapa buat kamu. Gitu deh. Kalau misalnya dia memang teman dekat kamu dan dia kritik kamu, pasti punya alasan. Tapi kalau orang nggak kenal, tiba-tiba kritik kamu, kenapa dipeduliin? Ya nggak? Itulah cara pikir. Jadi, kadang-kadang kita nggak bisa berharap orang lain untuk berubah, tapi kita bisa berharap dirinya kita yang berubah. Kayak gitulah, guys. Yang terakhir, tapi yang paling penting, tidak percaya diri. Berarti ini yang benar-benar kita bicarain ya dari tadi ya. Iya. Ya, inilah. Itu poinnya. Poinnya nih, tidak percaya diri ya. Tadi kita sudah ngomong panjang lebar lah ya tentang tidak percaya diri. Langsung singkat aja ya guys ya. Pokoknya tidak percaya diri. Pada akhirnya ya gitu deh, mulai ngeliat kanan kiri, banding-bandingin, merasa nggak aman, kayak gitu-gitulah. Aku nggak bilang self love itu penting, guys. Self love itu penting. Han. Kamu tuh termasuk orang yang self love nggak? Kalau dulu tuh aku masih sempat banding-banding sih. Aku mbak orang iku kayak gimana. Terus maksudnya dulu tuh masih iri guys, tahun lalu sumpah terjadi tahun lalu. Terus tapi setelah akhir-akhir ini ya kayak aku mulai belajar gitu loh. Kan wis liburan terus aku kayak mulai baca-baca, terus sebenarnya self love itu penting pol sih, soalnya aku harus belajar iki prosesnya aku gak gampang tapi sepengalamanku pas kamu kayak nggak banding-banding dirimu lagi, kamu sayang mbak dirimu dewe, terus ya udah kayak anggapannya ya orang lain tuh cuma jadi role model gitu loh, tapi kamu tuh nggak sampai punya pikiran sehingga kamu tertekan gitu loh, kayak aku harus gini, aku harus jadi kayak DE kayak gitu tuh, jadi nggak ada pikiran kayak gitu sama sekali, nggak ada jadi kayak ya wes ini aku dewe, aku menyayangi diriku sendiri, ya wes iki aku apa ada gitu. Ya mungkin kamu mau jadi orang kayak DE suatu saat, cuma kayak ya mungkin tuh cuma jadi role modelmu tok lah, kamu nggak kesampaian sampai isa kayak DE ya wes nggak apa-apa gitu loh, kayak ya wes ini apa adanya dirimu sendiri kayak gitu. Sungguhan iki pengalamanku dewe sih. Tahun lalu ya Han ya? Aku tahun lalu, tapi aku baru self love itu akhir-akhir ini. Nah, itu kamu lek boleh tahu. Itu kamu role modelnya itu orang kayak K-pop atau temen kamu bandingin sama temen-temenmu atau gimana? Oh, kalau sama temen itu enggak. Ada K-pop, terus orang gak kenal sing di TikTok itu guys kan body kayak gitu loh. Oke, kayak gitu. Tapi mari gitu kayak ya wes kayak biasa aja gitu. Sekarang kalau ngeliat ya wes gak ada pikiran sampai kayak mau jadi seperti DE sampai sekurus iku enggak. Kayak aku ngerasa sendiri lah. Aku menekan diriku sendiri, terus anggapannya kayak aku nyakiti diriku sendiri gitu loh. Misalnya mau diet tapi dietku sampai 10 kilo, harus turun 10 kilo ngono lah kok nyiksa dirimu dewe ngono loh. Kayak ya sewajarnya aja gitu. Benar. Ini penonton bisa relate ya ini. Tapi tak kasih tahu buat penonton yang nonton ini ya. Kamu nggak bisa jadi role modelmu. Tapi role modelmu juga nggak bisa jadi kamu. Tanam di pikiranmu. Nek kamu itu bisa jadi jauh lebih baik dari role modelmu. Camkan itu. Mantap. Oke. Ini kita pakai Justin ini guys. Oke lanjut. Oke. Itu. Mantap sih. Alex sampai masih kaget ya sampai sekarang.